Halo adik-adik di rumah, hari ini kita belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA di pembelajaran 1. Nah, untuk materi kita hari ini adalah tentang ciri-ciri puisi dan siklus makhluk hidup. Nah, adik-adik di rumah, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa kamu di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerjaan seni lainnya? Nah, di sini pada gambar ada dua buah gambar. Yang pertama ada gambar seorang ibu-ibu sedang mengajar, yang artinya pekerjaannya adalah aku seorang guru. Nah, kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, ini artinya adalah pekerjaan seorang guru. Artinya pada gambar yang ditampilkan, cita-citanya adalah menjadi seorang guru dan akhirnya dia menjadi seorang guru. Nah, gambar kedua adalah gambar seorang sedang memeriksa anjing. Artinya dia adalah seorang dokter. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Nah, adik-adik di rumah, itu adalah salah satu contoh dari cita-cita atau pekerjaan yang diminati kita untuk saat ini dan akan kita lakukan atau kita lakukan di kemudian hari saat kita besar. Selanjutnya, ayo membaca. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita, takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Adik-adik di rumah, teks yang barusan kakak bacakan tadi adalah puisi. Merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa sih puisi itu dan apa ciri-cirinya? Nah, puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemilik dan perasaan, pemikiran, dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Seperti contohnya puisi yang sudah kakak bacakan tadi. Selanjutnya, nah apa sih ciri-ciri dari puisi ini? Ciri-ciri dari puisi yang pertama ada pola bunyi atau rima. Pola bunyi rima adalah penataan bunyi dari kata-kata yang menyusun puisi. Yang kedua, irama, ritmi. Irama bisa diartikan sebagai pergantian keras lembut, lambat cepat, panjang pendek, atau tinggi rendahnya pengucapan kata dalam puisi. Yang ketiga ada diksi atau pemilihan kata. Biasanya kata yang dipilih adalah susunan kata yang indah, enak didengar, dan juga memiliki makna yang mendalam, sehingga pembaca atau pendengar dapat menikmati puisi tersebut. Nah, yang puisi ini terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, seperti ini ya contohnya anak-anak. Anganku melayang ke masa depan merupakan baris dari puisi.
Aku ingin menjadi seorang guru itu juga merupakan baris dari puisi. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan itu juga merupakan baris puisi. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu merupakan baris dari puisi. Jadi, 4 baris dari puisi ini dikatakan atau biasa disebut dengan bait puisi. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, bisa kita perhatikan dari gambar di layar ini. Di sini ada ibu kucing dan anak-anaknya. Juga ada kelinci dan anak-anaknya. Ada juga induk ayam dan anak-anaknya. Nah, jadi adik-adik di rumah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahap-tahap yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Seperti pada gambar ya, bisa kita lihat bahwa ibu kucing merupakan kucing dewasa. Nah, kita lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah, ukuran, serta fungsi sel yang terjadi karena adanya pembelahan sel. Sedangkan untuk perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan pada selnya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau biasa disebut dengan daur hidup. Anak-anak, adik-adik di rumah, hewan juga mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, selain bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tubuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, pada hari ini kita hanya akan mempelajari tentang daur hidup tanpa metamorfosis karena untuk lebih lanjutnya daur hidup adanya metamorfosis akan kita pelajari pada pembelajaran 2. Sebagian besar hewan yang ada di sekitar kita mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Misalnya ayam. Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur ayam dierami selama kurang lebih 21 hari agar dapat menetas. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak di sini bahwa ada telur ayam, anak ayam, dan ayam dewasa. Nah, untuk tahap pertama, tahap telur. Proses pengeraman pada telur ayam berlangsung selama 21 hari. Setelah itu, telur akan menetas. Nah, proses pengeraman ini dapat dibantu manusia dengan pencahayaan lampu atau menggunakan metode inkubator. Nah, apa sih metode inkubator ini? Inkubator adalah alat yang
yang dipanaskan dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk mengerami telur. Nah, untuk tahap kedua, anak ayam. Perkembangan anak ayam dikenal pada usia 3 hari. Nah, pada waktu tersebut dapat dikenal jenis kelamin dan dilihat perubahan bulu pada sayapnya. Proses ketiga, ayam dewasa. Tahap ini, seekor ayam mulai memasuki masa reproduksi. Ayam betina mulai siap dibuahi dan memiliki telur yang cukup di dalam tubuhnya saat usia 7-8 bulan. Anak-anak, perlu kita ketahui juga bahwa jika sudah dewasa, anak ayam betina akan mirip seperti ibunya, sedangkan anak ayam jantan atau ayam jago, ia akan tumbuh besar seperti ayam jago pada umumnya. Selanjutnya, selain ayam, kucing juga merupakan contoh lain hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing beranak menghasilkan kucing anakan dengan ukuran tubuh kecil. Bayi kucing matanya belum membuka dan kondisinya masih lemah. Nah, maka dari itu, induknya siap menjaga dan melindunginya dari pemangsa lain dan kondisi lingkungan yang membahayakan. Pada usia 3 bulan atau lebih, anak kucing disapih atau disusui oleh induknya. Pada usia setahun atau lebih, anak kucing sudah bisa dikatakan menjadi kucing dewasa. Nah, ini ya, kita lihat dari anak kucing yang baru. Anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Ini merupakan gambar dari daur hidup kucing. Untuk selanjutnya, pertumbuhan kucing. Yang pertama tadi ada anak kucing. Anak kucing dihasilkan dari proses perkawinan antara kucing jantan dan kucing betina. Kucing dewasa betina mampu mengandung 4 janin sekaligus karena memiliki bentuk khusus pada perutnya. Itulah alasan kenapa kucing dalam sekali melahirkan bisa lebih dari 1 ekor. Tahap kedua, kucing muda. Ketika sudah berusia hingga 17 minggu, maka kucing mulai memasuki fase kucing muda. Pada fase ini, organ tubuh pada kucing muda mulai terbentuk dengan sempurna. Kucing dewasa, tahap ketiga. Tahap pertumbuhan hewan kucing pada fase ini sudah mulai matang. Kucing sudah mulai memasuki usia lebih dari 1 tahun. Organ tubuh kucing sudah sangat sempurna dan alat reproduksi sudah matang. Nah, anak-anak, daur hidup yang dalam masa pertumbuhannya tidak mengalami struktur dan bentuk, dan daur hidup tanpa metamorfosis ini dapat diamati secara jelas tahap-tahap pertumbuhannya. Seperti tadi yang sudah dikatakan contoh dari ayam dan kucing. Kita bisa melihat pertumbuhan mereka dengan jelas setiap harinya. Karena ayam dan kucing merupakan hewan peliharaan. Nah, baiklah, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik di rumah yang sudah menonton.